nambah ya. Em, Oke, jadi kayak gini, ini kan bahan tentang kemalasan ya, Dik. Pertama kita harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Penyebab kemalasan itu kalau dilihat di bahan, itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu kan salah satu akadia. Akadia itu kesedihan. Ya, jadi dia itu orang yang punya kesedihan yang kalau dibaca itu kan akhirnya karena kesedihannya dia senang orang lain menderita gitu dan dia sedih ketika orang lain senang gitu ya dan akhirnya dia nggak melakukan apa-apa gitu ya itu akadia jadi dia punya kesedihan yang berkepanjangan gitu nggak pulih dan akhirnya dia malas gitu ya sama yang kedua ada juga jenis kemalasan kayak yang dibilang Daniel tadi jenis kemalasan yang karena pengertiannya sendiri yang keliru gitu ya dia nganggap ya ketika aku bekerja nggak ada gunanya ya kayak tadi lebih nyaman di keadaanku yang sekarang di tempat tidurku atau ya ada singa di luar sana ada masalah yang banyak di luar sana padahal belum tentu gitu ya jadi itu jenis kemalasan yang karena yang bersangkutan itu terjebak di dalam pengertiannya sendiri ya, jadi di dalam prakteknya ada kemalasan yang dia itu nggak melakukan apa-apa ya, jadi dia itu hanya pasif atau ya hanya tidur terus ya merasa ya apa yang dia gunakan nggak terlalu berdampak gitu ya. Tapi ada juga jenis kemalasan kalau kita baca tadi ya bahannya itu sebenarnya ada jenis kemalasan yang dia tinggal di dalam kesibukan, ya dia mengerjakan segala sesuatu, tapi sebenarnya dia malas. Kenapa bang? Karena dia nggak bertumbuh. Itu karena yang dia lakukan itu ya aku ngerjakan ini, ngerjakan itu, aku ya buat ini, tapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya berguna gitu karena ada yang dia sembunyikan akhirnya dia mengerjakan itu yaitu mungkin hampir mirip kayak orang-orang Cina yang sekarang itu ya banyak yang bayar gitu untuk bisa pura-pura kerja di kantor nah kira-kira kayak gitu itu adalah jenis kemalasan ya akan dia jenis kemalasan yang terjadi karena ya dia itu menyembunyikan sesuatu hal gitu dia itu menyimpan sesuatu yang orang lain nggak pengen untuk dia beritahu gitu ya atau dia pengen bangun citra apa gitu ya atau bahkan mungkin dia punya hati yang luka dan akhirnya itu dia sembunyikan dengan aktivitas-aktivitas itu pekerjaan-pekerjaan itu jadi nggak tentu sebenarnya kemalasan itu nggak melakukan apa-apa tapi bisa aja dia melakukan sesuatu tapi bukan sesuatu yang membuat dia bertumbuh nah um, ada beberapa hal yang cukup menarik perlu kita ingat di bahan itu ya abang nambahin misalnya ada beberapa pengertian-pengertian yang akhirnya membuat kita itu keliru untuk bisa menjalani hidup ini karena kita malas. Ya, ternyata kemalasan itu membuat kita kabur untuk mengerti tentang rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, misalnya hal sederhana, kemalasan itu ternyata itu membuat kita nggak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan mudah yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Padahal sebenarnya ada loh pekerjaan-pekerjaan mudah yang bisa untuk dilakukan. Tapi karena kita malas, akhirnya itu nggak kita kerjakan. Itu terluput dari penglihatan kita. Ya, dan ya akibatnya itu sebenarnya ya, ketika kita malas, kita harus punya pengertian bahwa waktu kita malas sebenarnya dengan bermalas-malas itu akibatnya fatal. Itu ada dampak dari melakukan tindakan malas. Itu ada. Akan selalu ada dampak negatifnya. Ya misalnya pekerjaan terhambat, atau ya bakalan ada nanti masalah ke depannya atau hidup kita jadi nggak berbuah gitu ya jadi
sangat baik ternyata ya untuk ya, hidup di dalam kerajinan gitu, hidup di dalam penghayatan yang produktif. Terus ternyata kemalasan itu juga membuat kita benci sama diri kita sendiri. Ya karena Tuhan itu sebenarnya kan buat Taurat di dalam hati kita, dan Tauratnya itu akan mengingatkan kita untuk setiap hal yang nggak kita kerjakan, atau setiap kali kita berdosa atau melakukan kesalahan, Taurat yang Tuhan tanamkan di hati kita itu akan menegur kita, gitu ya. Jadi dengan bersikap malas, nggak melakukan apa-apa, yaitu kita bisa buat diri kita itu semakin benci terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi ada juga gunanya untuk ya hidup rajin, ya, untuk hidup produktif. Itu bisa membuat kita itu menaati Taurat-Taurat yang Tuhan berikan, dan itu membuat kita dengan menaati Taurat membuat kita semakin bersyukur. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bahas tadi di awal, misalnya ya soal hati yang berduka, hati yang sakit, di mana ya? Ya tentu perlu pemulihan. Ya, perlu untuk pemulihan, ya butuh persekutuan atau ber-HPDT kembali sama Tuhan. Itu biar itu pulih dan akhirnya ya bisa kembali menjalankan aktivitas. Tapi untuk pengertian-pengertian ini, yang keliru ini, ya tentu kita perlu teologi kerja. Ya. Dengan kita bekerja, itu membuat kita semakin dekat dekat sama Tuhan gitu. Ternyata dengan aku mengerjakan ini, aku bisa loh semakin dekat dengan Tuhan. Dengan aku mengerjakan ini, aku itu sedang bertumbuh. Kayak gitu, itu adalah teologi kerja ya. Kita jadi mengerti bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk Tuhan dan untuk orang lain. Itu. Nah, um, gimana caranya untuk keluar dari ini semua? Tadi udah dibilang Daniel ya. Yang harus kita lakukan adalah bertobat. Itu bertobat dan akhirnya kita beroleh hikmat. Hikmat yang kayak mana? Hikmat yang hatinya itu sangat menikmati relasi dengan Tuhan. Hikmat yang karena hikmat itu selain dia pengertian, tapi dia juga adalah sikap hati. Hati yang sangat mencintai Tuhan di dalam keseharian. Jadi kita menjalani hari-hari ini ya dengan rasa syukur. Nah, masalahnya kita kan ini Bang, kita kan terjebak di dalam rutinitas. Gitu ya. Itu kadang-kadang bisa loh buat kita malas, buat kita jenuh. Ya kayak tadi, ya tentu ketika kita bekerja, kita sekarang menghayatinya dengan pengertian yang baru, ya kita orang yang lahir baru, tentu pengertiannya itu adalah pengertian yang baru bahwa dengan aku bekerja, aku semakin dekat sama Tuhan. Dengan aku bekerja, aku semakin dewasa secara rohani. Nah, selain itu, kita perlu ternyata ya di dalam melihat rutinitas itu. Kalau kita lihat di Mazmur kan, Mazmur itu ada loh dibilang bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi ada loh anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Berarti di dalam mengisi rutinitas nih, itu perlu ada novelty. Artinya waktu aku mengerjakan rutinitas, aku perlu sadar hal baru apa yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Gitu. Jadi masalahnya kita seringkali menjalani keseharian itu, kita nggak sadar anugerah baru apa yang Tuhan berikan hari ini. Itu kita nggak sadar. Gitu. Padahal harusnya ketika aku menjalani rutinitas setiap hari, ada hal baru yang Tuhan berikan. Dan itu membuat kita harusnya makin bersyukur ya menjalani keseharian. Itu membuat kita semakin kepengen untuk bekerja, kepengen untuk melalui setiap harinya. Karena akan ada sukacita baru, ya, hal baru yang bisa dirayakan. Kayak gitu. Nah, makanya orang yang berhikmat, ya, yang hatinya tertuju sama Tuhan, orang yang lahir baru, dia itu punya kesadaran, ya, punya kesadaran bahwa ada loh, ya, anugerah Tuhan besok. Gitu. Ternyata
kesulitan hari ini yaitu ya untuk hari ini aja gitu. Itu kan Tuhan bilang ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok aku pikirkan lagi, kayak gitu. Jadi itu membuat kita terhindar dari kemalasan, ya, pengertian yang baru, hidup yang berhikmat tadi, kayak gitu. Justru dengan aku bekerja, dengan aku rajin, aku sedang bertumbuh. Dengan aku rajin, aku akan menghindari diriku, menghindarkan diriku dari begitu banyak masalah yang akan terjadi nanti. Ya, dengan aku bekerja, aku ya bekerja ini konteksnya bukan hanya soal gaji-gaji itu ya, tapi bekerja juga adalah soal menjalankan kehendak Tuhan, gitu ya. Nggak tentu bekerja ya harus soal gaji gitu ya, bisa juga melakukan apa yang Tuhan mau. Justru dengan aku bekerja, aku semakin bisa mensyukuri hidupku, kayak gitu. Nah, kemalasan di sini tentu beda konteksnya dengan istirahat, ya, bukan ya tentu kita orang Kristen ada waktunya istirahat juga, gitu ya. Tapi di sini adalah malas yang gak mau melakukan apa-apa, ya malas yang kayak tadi larut di dalam duka, larut di dalam kesedihan, dan malas yang terjebak di dalam pengertian sendiri, kayak gitu. Ya kadang-kadang ya kalau orang yang terjebak di dalam pengertiannya sendiri, ya itulah ya, orang yang self-centered yang gak bisa melihat bahwa Tuhan itu pun mampu ya mengintervensi hidupnya. Tuhan itu pun memegang ya jalannya hidupnya, itu perjalanan hidupnya. Dan ya kayak Ayub, ya Ayub juga bertobat gitu dari kepengen tahu jawabannya Tuhan, tapi kini dia berserah gitu. Ya tentu keberserahan Ayub itu kini dilalui oleh Ayub dengan suatu pengertian bahwa ada loh ya kebaikan baru yang Tuhan berikan setiap hari, kayak gitu ya. Jadi ya itu akan membuat kita terhindar dari rasa malas, kayak gitu. Ya, jadi semakin sadar. Jadi waktu kita malas mungkin ya, kita sedang ya nggak tahu mungkin melakukan apa, mungkin kita bisa jadi kayak lebih sadar gitu, lebih kepengen untuk mencari tahu ya anugerah Tuhan hari ini, ya, atau bahkan yang ber-HPDT mendengarkan Tuhan, apa yang bisa kita dengar dari firman Tuhan hari ini, kayak gitu. Dan dengan bekerja dengan tidak bermalas-malas itu akan membuat kita bertumbuh, itu akan membuat kita bisa merayakan hidup, ya, itu akan membuat kita semakin berdampak sama orang lain, kayak gitu. Dengan bekerja aku akan menghindari banyak persoalan, dan uh, ya orang yang lahir baru tadi dia bisa melihat hal yang mudah terlebih dahulu untuk dilakukan. Itu sama kayak kayak Esther ya, itu Esther melihat hal yang mudah dulu yang bisa dilakuin. Nggak tentu harus yang besar gitu, tapi hal yang mudah, hal yang kecil gitu. Dan itu membuat kita bertumbuh, bukan kayak tadi bekerja tapi untuk bersembunyi itu dari kepedihan hati, bersembunyi uh, dari sesuatu yang membuat kita semakin membenci membenci diri kita gitu ya, kayak gitu ya. Dan ya dengan bermalas-malas itu sebenarnya kita sedang uh, membenci diri kita. Dengan bermalas-malas kita sedang tidak melihat Tuhan gitu, tapi melihat diri kita sendiri. Ya ketika kita bermalas-malas kita, kayak tadi ya udah banyak dibilang Daniel, kita pembuat masalah, kita akan buat masalah, kita akan jadi orang yang hidupnya berlika-liku, kayak gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa Bang bagiin.